Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam datang ke muka bumi ini sungguh ia sebagai rahmat atas alam. Islam diturunkan di satu jazirah yang disebut dengan Jazirah Arab, negara Arab, di mana pada saat Islam diturunkan, kondisi masyarakat Arab berada dalam kondisi kegelapan, kondisi jahiliyah. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa masyarakat Arab pra-Islam disebut sebagai masyarakat jahiliyah, masyarakat kebodohan. Pertama, mereka memang secara budaya sebelum datangnya Islam berada dalam kondisi kegelapan. Ada tradisi di kalangan Arab pra-Islam bahwa kalau mereka memiliki anak-anak wanita, mereka merasa malu dan bahkan anak wanita itu dibunuh hidup-hidup. Dan sahabat Umar ibn Khattab sebelum masuk Islam pernah melakukan hal tersebut. Beliau membunuh putri beliau yang baru saja lahir karena malu menganggap anak wanita adalah aib. Kesetaraan pria dan wanita ini nyaris tidak ada pada masa Arab pra-Islam. Islam datang menyempurnakan bahwa sesungguhnya wanita maupun laki-laki adalah berada dalam posisi setara. Kesetaraan gender dalam konteks kebahasaan sekarang. Bahkan Islam menempatkan posisi perempuan di dalam posisi yang sangat istimewa. Dalam satu hadisnya Rasulullah bersabda, "An-nisa'u imadul bilad." Perempuan adalah sokong guru, tiang daripada negara. Apabila idza saluha, apabila baik perempuan itu, salahal bilad, maka negara itu menjadi baik. Dan apabila perempuan itu rusak, wa idza fasada, fasadal bilad, negara itu pun menjadi rusak. Posisi ini yang sebelumnya tidak ada. Bahkan kalau pada masa Arab pra-Islam, di dalam hak mawaris, perempuan itu tidak memiliki hak sama sekali. Islam datang kemudian menurunkan risalah lirijali nasibum mimma, bagi perempuan, bagi laki-laki yang mendapatkan hak dua kali dari hak perempuan. Artinya apa? Artinya ada pengakuan terhadap eksistensi perempuan. Kemudian ketika Islam datang, sebelum Islam datang terjadi kejahilian secara ekonomi yang luar biasa, di mana perekonomian pada saat Arab pra-Islam ditandai dengan eksploitasi ekonomi yang luar biasa, kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak memperdulikan kelompok-kelompok lemah, kelompok-kelompok miskin. Yang kuat semakin memakan yang lemah. Tidak ada hukum halal haram, yang penting siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Islam kemudian melalui Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan pentingnya penghargaan, pentingnya pengakuan terhadap kelompok ekonomi lemah dan banyak lain. Perbudakan misalnya, ketika sebelum masa Islam datang, perbudakan sedemikian merajalela di Makkah pra-Islam, dan posisi budak ini posisi yang tidak memiliki hak asasi sama sekali. Maka sungguh Rasulullah SAW membawa syariat Islam untuk membebaskan, mengeluarkan segala macam kebodohan-kebodohan yang berkembang di masyarakat Arab pra-Islam, menjadi masyarakat yang beradab, menjadi masyarakat yang berbudaya. Di dalam konteks ini ada 4 hal yang secara jelas dibawa oleh Islam di dalam risalah Islamiyah. Setidaknya Islam membuktikan
bahwa 4 pilar peradaban. Yang pertama yang disebut dengan tsaqafah, peradaban pemikiran. Ini berkembang pesat dengan hadirnya Islam. Islam meletakkan kebebasan berpikir, kebebasan bernalar di dalam konteks keberagamaan menjadi sesuatu yang sangat-sangat dihargai, sesuatu yang mendapatkan tempat khusus dan tidak boleh untuk dibatasi sedemikian rupa sehingga proses kebebasan berpikir, kebebasan beragama, berbudaya ini diakui betul oleh hadirnya Islam. Yang kedua, karena memang ketika Islam datang, kondisi yang kita kenal adalah kondisi kebodohan, maka Islam datang membawa perintah ilmu pengetahuan. Ayat yang pertama kali diturunkan bukan ayat tentang syariat, bukan ayat tentang hukum-hukum Islam, tetapi ayat yang pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Ini diambil dari Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya dua pasukan, hari terjadinya perang Badar, yakni tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 21 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal lain, tetapi pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat adalah tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama diturunkan adalah perintah untuk berilmu pengetahuan. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Artinya apa? Ini perintah yang sangat tegas, perintah yang sangat jelas bahwa hadirnya Islam membawa perspektif baru, yakni perspektif pengetahuan. Kita di dalam melihat kondisi apapun yang terjadi, hendaklah memperbanyak bacaan, memperbanyak hasanah pengetahuan, sehingga dengan demikian maka akan terbuka, akan menjadi luas pemahaman kita. Tetapi proses Iqra ini tidak kemudian bebas sama sekali. Iqra ini dibatasi dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Kemudian mengalami waktu kekosongan yang cukup lama, turunlah ayat yang kedua, Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Perintahnya jelas. Hai orang yang berselimut. Orang yang berselimut memang asbabun nuzulnya pada saat itu adalah Rasulullah dalam kondisi kekosongan wahyu ini, dalam kondisi berselimut, dalam kondisi terlelap, kemudian diperintahkan untuk qum, bangkit, bangun, fa'anzir, dan beri peringatan. Tetapi berselimut ini juga bisa dimaknai dengan berada dalam kondisi zona nyaman, berada dalam posisi kejumudan, berada dalam posisi selimut kekuasaan, selimut kedamaian, selimut ketentraman yang memungkinkan kita menjadi, pikiran kita menjadi jumud. Kita diperintahkan untuk qum fa'anzir, bangkit dan beri peringatan. Ini bukti yang sangat tegas, bukti yang sangat jelas bahwa pertama, membaca, membuka jendela pengetahuan. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam hadirnya agama Islam. Kemudian Islam juga turun dengan syariat tentang persamaan hak antar manusia. Ia meletakkan konsepsi keadilan yang sempurna, di mana ukuran kemuliaan, ukuran kebesaran, ukuran kehebatan seseorang tidak terletak pada suku. Jadi tidak ada kelebihan atas suku tertentu, tidak terletak pada harta, tidak terletak pada jabatan, tetapi Islam mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang itu terletak pada
kualitas ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada lagi batas di mana gender tertentu, laki-laki lebih mulia dari perempuan, bangsawan lebih terhormat daripada rakyat jelata. Tidak ada. Islam meletakkan kualitas ketakwaan, kualitas keberagamaan sebagai standar untuk penentuan apakah seseorang itu di mata Allah itu memiliki kemuliaan atau tidak. Ini sesuatu yang saya kira menjadi penting sehingga di kemudian hari para ilmuwan Islam dari berbagai kalangan, dari berbagai suku, dari berbagai jenis kelamin, dari berbagai gender, ini berlomba secara adil, tidak dibatasi oleh sekat-sekat primordial suku, sekat-sekat jenis kelamin, sekat-sekat yang lain. Kemudian Islam juga mengajarkan bagaimana kita untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan secara luas. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ardi famfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, jikalau engkau mampu untuk menembus an tanfudhu min aqdaris samawati wal ardi, menembus rahasia as-samawat. As-samawat ini jamak dari as-sama, rahasia beberapa langit. Jadi ini konon langit itu ada 7 lapis, ada 7 langit. Wal ard, dan apa yang tersembunyi di balik bumi, famfudhu, maka silahkan engkau ambil, silahkan lakukan. Tetapi yakinlah, sadarlah, la tamfuduna illa bisultan, engkau tidak akan bisa untuk melakukannya kecuali jika engkau sudah memiliki yang namanya as-sultan, kekuasaan. As-sultan bisa pengetahuan, as-sultan bisa kekuasaan, as-sultan bisa berarti perangkat ilmu pengetahuan sebagai perangkat utama untuk menaklukkan, untuk menembus kedalaman langit, menembus ketinggian langit dan kedalaman bumi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hadirnya Islam sungguh ia merupakan antitesis daripada kejumudan yang itu digambarkan oleh kondisi Arab pra-Islam. Dan Rasulullah betul-betul mengawal kemurnian kemuliaan Islam ini sampai dengan titik yang luar biasa. Islam misalnya tadi ada saqafah, ada hadarah. Hadarah itu peradaban dalam konteks modiste, peradaban dalam konteks arsitektural. Islam dalam waktu yang sangat singkat membuktikan bahwa ia bisa menghadirkan dan mewarnai arsitektur dunia. Kita bisa melihat misalnya bangunan-bangunan besar bersejarah di Spanyol, di India, di Irak, dan di kota-kota besar Islam lainnya, itu dilahirkan oleh proses peradaban Islam yang disebut dengan hadarah ini oleh para tokoh-tokoh Islam dengan tanpa ragu-ragu untuk mengakulturasikan budaya yang ada. Bahkan tidak ada keraguan sama sekali misalnya di dalam konteks arsitektur Islam ini mengadopsi bangunan-bangunan yang dibuat oleh non-muslim. Konstantinopel hari ini misalnya hari ini kita membuktikan bahwa bangunan-bangunan besar yang ada, yang hadir itu dilakukan oleh tangan-tangan para arsitektur muslim. Kemudian sesuatu yang lain lagi, Islam menghadirkan yang namanya tamaddun. Dengan hijrah umat Islam dari Mekah ke Madinah yang dulunya bernama Yathrib, kemudian Islam Rasulullah SAW membentuk satu pemerintahan yang baru, sama sekali baru, yang tidak pernah ada sebelumnya,
dengan berdasarkan pada kesepakatan bersama yang dibuat oleh suku-suku besar, yang dibuat oleh kelompok-kelompok besar di Madinah untuk saling menjaga, saling melindungi, saling menguatkan hak satu dengan lainnya. Ini konsep yang baru, sama sekali baru, dan konsep ini kemudian diterapkan secara sukarela oleh warga Yathrib dan kota Yathrib, kemudian kita kenal dengan sebutan Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, kota yang berperadaban, kota yang civilized, dan ini dibangun berdasarkan nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, dalam konteks peradaban, Islam menghadirkan satu disiplin yang namanya adab, seni, budaya. Bagaimana di dalam di dalam perkembangannya kemudian seni budaya menjadi sesuatu yang berkembang sangat pesat di kalangan para tokoh, para sarjana muslim, dan ini menjadi hasanah yang luar biasa sampai dengan hari ini, menjadi tinggalan sejarah yang tidak terlupakan. Mungkin itu beberapa hal terkait dengan hadirnya Islam sebagai mercusuar peradaban dunia, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.